Ibu Saudara, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sungguh hari yang luar biasa pada hari ini, amin. Kita bersyukur kita bisa diberi kesempatan memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi selamat datang saudara-saudara, keluarga Gereja Free Nation Kelapa Gading. Dan secara khusus kita mau sambut ada keluarga kita dari Free Nation Sydney. Rafael, would you please stand up? Rafael, please welcome Rafael. Ya, dari Free Nation Sydney. Ya, thank you Rafael. Kita dari berbagai negara. Oleh karena itu kita disebut Free Nation. Ya, ada dari mana lagi? Free Nation Filipina. Ya, ada ya. Oke. Ya, hari ini hari yang spesial Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah hari internasional untuk para ibu, ya, Mother's Day internasional, ya. Jadi para ibu, mama, mother, ya, pagi hari ini berikan tepuk tangan kepada para ibu. Ya. Firman hari ini untuk para ibu, namun juga untuk para bapak dan untuk kita semua. Amin. Saya beri judul Ibu yang berbahagia. Saudara mau menjadi ibu yang berbahagia? Amin. Ada di sini mau menjadi ibu yang berbahagia? Pasti semua mau menjadi ibu yang berbahagia. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, the blessed mother. Ya. Mari kita buka di 2 Timotius 1. 2 Timotius 1. Kita akan membacakan firman Tuhan. Saya sudah sediakan di depan. Ya. Ini bukan saya yang bikin, saudara. Jadi ini istri saya yang bikin. Jadi saya ambil dari template istri saya. Jadi seperti girly gitu ya, template-nya. Saudara, untuk menghormati Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita lakukan pembacaan firman Tuhan secara bersama-sama dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-5. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mulia, pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus menuntun kami kepada kebenaran firman-Mu yang akan mentransform kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini khusus Mother's Day. Ya, gereja kita akan 2 kali merayakan Mother's Day, hari ini dan nanti tanggal 22 Desember. Karena bertepatan dengan Natal, jadi kita sekalian merayakan Natal nanti ya. Baik, hari ini tentang Timotius, Bapak Ibu Saudara. Tentang Timotius, saudara tahu siapa Timotius? Timotius adalah murid Paulus, ya. Dan Timotius dipanggil oleh Tuhan menjadi gembala sejak usia masih muda, ya. Nah, firman Tuhan yang Paulus menulis kepada Timotius dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah. Paulus mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Jadi Paulus selalu berdoa untuk Timotius. Nah, nanti kita lihat selain doa Paulus, apa yang membuat Timotius bertumbuh sehat dan kuat dalam iman, dalam kerohaniannya. Dan kemudian dikatakan, apabila aku terkenang akan air matamu. Rupanya Timotius juga sering menangis, ya. Timotius sering menangis. Saya yakin ini menangis bukan karena kakinya kejepit pintu, ya. Timotius menangis ini karena beban yang ditanggung melayani jemaat mungkin, ya.
mungkin dia juga mengalami penganiayaan dari lingkungan, itu yang membuat dia tersungkur, bersujud, berdoa. Ya mungkin dia katakan kepada Paulus, Rasul Paulus, aku ini masih muda, aku gak sanggup lagi melayani karena tantangan dan tekanan yang begitu besar. Jadi sampai Timotius dikatakan mengeluarkan air mata. Berarti betapa berat juga beban yang dialami oleh Timotius. Baik tantangan dari dalam menggembalakan, dan tantangan juga dari luar. Dan Paulus katakan, aku tahu penderitaanmu, kata Paulus. Aku tahu engkau mengalami penderitaan dan kesulitan, kata Paulus. Aku ingin melihat engkau supaya penuhlah sukacitaku. Jadi Paulus pun mau datang untuk menghibur Timotius pada saat itu. Dan Paulus mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Di dalam penderitaan dan kesulitan yang Timotius katakan kepada Paulus, Paulus katakan kepada Timotius, Timotius ingat, ya, iya, aku mengerti penderitaanmu. Aku juga mau datang untuk menghibur kamu. Ya, mungkin kalau dulu Timotius ada kelas konseling, mungkin dia akan datang untuk konseling ya. Ini ada teman konseling saya di tengah-tengah kita nih. Ada Pak Erik. Timotius menanggung beban yang begitu berat. Tapi Paulus ingatan ini kepada Timotius. Timotius ingat, ya di ayat kelima. Sebab aku juga teringat Timotius, bahwa iman kamu itu tulus ikhlas dalam melayani Tuhan. Kamu sudah tulus ikhlas dalam melayani Tuhan. Dan kamu gak sendiri, kata Paulus kepada Timotius. Di dalam hidupmu, ya, aku teringat nenekmu Louis, ya. Jadi nama neneknya Timotius ini namanya Louis, ya. Dan ada ibumu juga. Siapa nama ibunya Timotius? Eunice, ya, atau Eunice, ya, atau Eunike, ya. Bukan istrinya Mas Aji, bukan ya. Eunice, ya. Aku teringat, ya, pertama-tama hidup akan iman yang tulus ikhlas, yang pertama-tama hidup dari nenek moyangmu dan hidup juga di dalam ibumu Eunice, dan sekarang hidup di dalam dirimu Timotius. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita ketahui bahwa neneknya Timotius yang bernama Louis itu pun dia memelihara iman yang tulus dan murni. Saudara bisa catat itu. Neneknya Timotius memelihara iman yang tulus dan murni. Dan iman itulah yang diturunkan kepada siapa ibunya Timotius? Eunice. Sehingga Eunice pun punya iman yang tulus dan murni dikatakan. Dan itu juga yang diturunkan oleh Eunice kepada siapa? Timotius. Sehingga sejak mudanya, ya, Timotius diajarkan iman, yaitu diajarkan Taurat Tuhan, diajarkan firman Tuhan oleh ibunya yang bernama Eunice dan oleh neneknya yang bernama Louis. Jadi warisan apa yang diberikan oleh Louis dan oleh Eunice kepada Timotius, saudara? Yaitu warisan iman. Warisan iman. Mari kita lihat di Amsal 31 ayat 28 sampai dengan 29 mengatakan, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Siapa ini? Yaitu ibu, wanita. Dan bukan cuma anak-anaknya yang menyebut ibu berbahagia. Siapa saudara? Suaminya pun memuji dia. Suaminya memuji dia. Apa pujiannya? Suaminya mengatakan seperti ini. Banyak wanita bertindak dengan cakap. Ya, atau dalam bahasa kita sekarang, banyak gadis cantik di seluruh dunia ini. Banyak wanita pintar dan cantik di dunia ini. Tetapi suaminya mengatakan, tetapi kamu melebihi mereka semua. Wow, ada yang mau dipuji seperti itu para wanita? Mau. Iya, pasti mau.
Banyak wanita cantik, tetapi aku memilih kamu. Itu kata suaminya kepada wanita ini. Kenapa wanita ini begitu spesial? Kenapa ibu yang satu ini begitu indah dan berbeda dari wanita cantik manapun di seluruh dunia? Ya, kemarin malam saya sama Bu Sharon, 2 malam lalu saya nonton film The Most Beautiful Girl in the World. Ya, ada yang udah pernah nonton film itu? Oh belum ya. Berarti lebih canggih saya ya, lebih tahu film ya. Ya. The Most Beautiful Girl in the World. Ya. Jadi sang suami ini, sang suami belum jadi suami ya. Sang pria ini memiliki warisan harta berlimpah-limpah dan dia mencari istri. Dia bikin kontes cari istri. The most beautiful girl in the world untuk jadi istrinya dia. Dan saudara tahu siapa pemenangnya? Tidak ada satupun wanita cantik ini yang menang. Yang menang adalah karyawannya dia ternyata. Ya, ini mungkin diambil kisah ini dari Amsal 31 mungkin ya. Banyak wanita cantik di seluruh dunia. Tapi suaminya bilang, tapi kamu melebihi semuanya. Yang istri bilang ke suaminya, coba dong bilang itu sama saya dong. Kamu belum pernah deh ngomong itu sama saya gitu. Enggak ya. Oke, pasti saudara sering dipuji sama suami saudara. Amin? Iya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ayat berikutnya, kemolekan itu sia-sia. Tapi yang paling penting adalah apa saudara? Di ayat ke-30, ayat ke-30-nya, yaitu takut akan Tuhan. Kenapa anaknya menyebutnya berbahagia? Kenapa suaminya mengatakan kamu melebihi dari semua? Karena wanita ini memiliki iman, takut akan Tuhan. Bagaimana iman tersebut untuk bisa diwariskan kepada anak-anak? Milikilah takut akan Tuhan. Ya, ayat ke-31-nya saudara catat saja. Takut akan Tuhan. Anaknya menyebut berbahagia. Anaknya menyebut diberkati. Nah, di dalam terjemahan, saya ambil terjemahan Amplified ya. Terjemahan Amplified. Her children rise up and call her blessed. Seorang wanita yang diberkati dan berbahagia. Yaitu artinya happy, prosperous. Apa ini artinya nih? Makmur ya, kaya raya, dan to be admired. Kalau saudara mau menjadi wanita yang happy, berbahagia, yang makmur dan indah dipandang orang, dan dihormati oleh banyak orang, apa yang perlu saudara miliki? Takut akan Tuhan. Di ayat ke-30. Takut akan Tuhan. Ya, and her husband mengatakan many daughters have done nobly and well, yaitu with the strength of character that is steadfast in goodness, but you excel them. Dari semua wanita yang paling bijaksana, engkau melebihi semuanya itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia memiliki takut akan Tuhan. Bilang ke kiri kanan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kunci. Bagi para ibu di tempat ini yang terutama, yang paling penting adalah takutlah akan Tuhan. Ketika kita memiliki takut akan Tuhan, hai para ibu dan para pria, para suami, para bapak, milikilah takut akan Tuhan. Ketika saudara memiliki takut akan Tuhan, kita pasti akan mengajarkan anak kita firman Tuhan. Ajarkan anak-anak saudara takut akan Tuhan. Ini pesan ibu untuk bagaimana saudara bersikap untuk anak-anak saudara. Warisan apa yang paling berharga saudara bisa ajarkan kepada anak saudara? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Amin saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bukan hanya untuk para ibu saja. Firman Tuhan ini juga untuk kita semua, termasuk para wanita single. Sebentar lagi saudara akan menikah juga. Amin saudara, amin dong, bilang yes gitu. Ya, kurang keras aminnya. Ya. Sebentar lagi saudara akan menikah. Saudara akan punya anak juga. Iya kan? Ada yang mau punya anak di sini para wanita? Ya. Bagaimana saudara ketika saudara punya anak? Ajarkan anak saudara takut akan Tuhan. Ya. Ini saudara ngebayang-bayang nikahnya lebih banyak daripada dengar kelanjutan firmannya pasti kan. Udah terbayang-bayang gitu. Tapi saudara ingat ini dulu.
Sebelum saudara bayangkan pesta weddingnya, saudara ingat ini dulu. Ajarkan takut akan Tuhan. Amin saudara. Dan jadilah saudara sebagai wanita yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama saudara. Amin. Kalau saudara sudah takut akan Tuhan, gak usah khawatir saudara. Semua laki-laki akan datang menyerbu saudara. Tinggal saudara pilih aja mau yang mana. Gitu kan. Yang penting pertama apa saudara? Milikilah takut akan Tuhan. Amin saudara. Miliki takut akan Tuhan. Seperti Yunis. Sorry Mas Aji ya. Yunike ya. Saya lebih enak bahasa Inggrisnya Yunis ya. Seperti Yunis mewariskan iman kepada anaknya Timotius dan itu menjadi prioritas utama bagi Yunis. Yunis mungkin tidak mewariskan ilmu pengetahuan apa yang orang, by the way, kenapa Yunis ini punya suami orang Yunani saudara, bukan Yahudi. Jadi orang Yunani ini dikenal ilmu pengetahuan yang hebat-hebat. Ya. Tapi Yunis tahu bukan hanya ilmu pengetahuan yang perlu diwariskan kepada Timotius. Tapi Yunis juga mewariskan apa? Iman kepada Tuhan Yesus itu yang Yunis wariskan kepada Timotius. Dia tahu apa yang prioritas utama. Bukan prestasi di sekolahnya Timotius. Tapi apa yang Yunis mau wariskan kepada Timotius? Yunis mau wariskan iman kepada Tuhan Yesus itu yang paling utama. Amin saudara. Itu yang paling penting untuk Timotius bisa kenal Tuhannya. Amin saudara. Jadi para ibu, menjadi ibu yang berbahagia, saya simpulkan, adalah menjadi ibu yang mewariskan iman kepada anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Jika saudara mau menjadi ibu yang berbahagia saudara, kalau saudara mau lihat anak-anakmu berhasil, anak-anakmu berbahagia, saudara, wariskanlah iman Yesus Kristus. Wariskanlah firman Tuhan kepada anak-anak saudara. Ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak saudara. Amin saudara. Ajarkan, berikan nasihat firman Tuhan kepada anak-anak saudara. Amin. Sekarang untuk anak-anak. Ya, dari tadi ibu terus. Ya. Kita lihat Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Tadi ibu yang berbahagia. Sekarang saudara mau menjadi anak yang berbahagia. Ada yang mau menjadi anak yang berbahagia di tempat ini? Wah sedikit ya. Semua mau jadi ibu. Ketahuan ini. Semua sudah pengen cepat-cepat jadi ibu. Ya. Gak apa-apa ya. Efesus 6 ayat kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, firman Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ya, garis bawah ini. Ini adalah suatu perintah yang apa, saudara-saudara? Penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dalam terjemahan ESV, this is the first commandment with a promise. Saudara, ada yang ingat 10 perintah Allah? Ada yang ingat 10 perintah Allah? Ya, jangan, semua hampir ada 8 kata-kata jangan. Ada 2 perintah, yaitu kuduskanlah hari Sabat, dan perintah berikutnya hormatilah ayah dan ibumu, dan sisanya jangan, ya kan? Jangan engkau menyembah Allah lain. Jangan adamu Allah lain. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau berzina. Jangan engkau bersaksi dusta. Jangan mengingini sesamu. Nah, dari semua 10 perintah itu, ada satu, saudara, perintah yang mengandung janji di dalamnya. Yaitu apa, saudara? Yang ini. Yang mengandung janji. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya tanya saudara di ruangan ini, ada di ruangan ini yang bukan anak, yang tidak pernah jadi anak? Enggak ada. Kita semua adalah anak. Atau saya balik pertanyaannya. Ada di ruangan ini yang tidak punya ibu, yang tidak pernah dilahirkan dari perut ibu? Ada? Enggak ada, pastilah jawabannya ya. Jadi maksudnya adalah saudara kita semua ini anak. Artinya kita ini semua punya ibu, betul kan? Saudara punya ibu.
Nah, firman Tuhan ini berlaku untuk kita, dan bangsa Israel begitu strict memperlakukan, mengikuti firman ini. Hendaklah engkau anak, hormatilah ayahmu dan hormatilah ibumu. Ini berlaku untuk kita semua. Amin, saudara. Berlaku untuk kita semua. Apakah saudara di ruangan ini masih teenager? Apakah saudara di ruangan ini sudah remaja, sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah opa oma? Firman Tuhan ini berlaku untuk kita semua. Hormati ayah dan ibumu. Karena ini adalah perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Artinya adalah, ini adalah perintah yang mengandung janji. Apa janjinya perintah ini? Janjinya adalah yang pertama, saudara akan berbahagia. Bila kita menghormati ayah dan ibu kita, kita akan berbahagia. Amin, saudara. Dan yang kedua, bila kita menghormati ayah dan ibu kita, kita akan lanjut umur. Yaitu apa? Diberkati sampai masa tua, terpelihara dengan baik. Ya, tidak akan pernah kekurangan. Dan akan dikenang senantiasa dan punya banyak teman. Itu maksudnya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Itulah anak yang menghormati Tuhan. Kalau saudara sebagai anak mau berhasil hidupmu, mau sukses hidupmu di masa depanmu, hormati ayah dan ibumu. Nah, sekarang apa itu hormat? Ya. Sekarang apa itu hormat? Mari kita lihat di Amsal 1 ayat ke-8. Nah, saya nggak tulis ternyata di situ. Saudara boleh buka di Amsal 1, ini ayat terakhir ya. Ayat terakhir, Amsal 1 ayat ke-8. Saudara bisa catat saja. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan mengabaikan ajaran ibumu. Ayat ke-8 sekali lagi. Hai anak-anakku, hai anak-anakku, hai anak-anakku. Berarti ini untuk semua anak, baik yang sudah dewasa maupun yang masih kecil. Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan mengabaikan ajaran ibumu. Itu penting, Bapak Ibu Saudara. Bila kita bisa menghormati ibu kita yang kelihatan, maka kita bisa menghormati Tuhan. Bagaimana saudara bisa menghormati Tuhan yang gak kelihatan, tapi saudara tidak menghormati ibumu, tidak menghormati mamamu? Tidak bisa, saudara. Engkau mau bilang aku mencintai Tuhan Yesus, tapi engkau tidak hormat kepada mamamu. Tidak bisa. Saudara perlu hormat dulu kepada mama dan papamu, maka engkau bisa menghormati Tuhan yang gak kelihatan. Apa itu hormat? Bila engkau katakan saya menghormati orang tua saya, dengarkan ini baik-baik, anak-anak. Dengarkan didikan papamu, dengarkan ajaran ibumu. Amin, saudara. Yang ibu-ibu katakan yes. Amin. Ragu-ragu yang ibu-ibu. Yes. Iya. Ya, ibu. Para ibu, engkau harus mengajar anakmu. Engkau harus mendidik anakmu. Nah, di sini dikatakan tugas mendidik. Ya, tugas mendidik itu tugas bapak dan ibu, bukan hanya ibu saja. Ayah pun punya peran, harus juga mendidik anak-anak. Nah, biasanya survei ya, saya sering lihat survei di Instagram nih. Kalau papa yang negur anak itu lebih sakit katanya, benar nggak saudara? Katanya sih begitu ya. Tapi kalau mama yang negur itu nggak terlalu sakit katanya begitu. Ya, ini survei di umum ya, tapi di sini enggak pasti ya. Tapi tugas papa jangan hanya jadi badut di rumah, tapi papa juga harus didik anak-anak saudara. Amin. Jangan nanti mamanya sudah didik, papanya tidak sepakat. Beda didikannya. No, saudara sebagai suami istri, didiklah anak saudara sesuai firman Tuhan. Amin. Sepakat suami istri mendidik anak-anak dan harus kerjasama berdua. Jadi dikatakan, hai anak-anak, dengar didikan ayahmu dan jangan engkau abaikan ajaran ibumu. Ini berarti dua-dua. Dua-dua mendidik. Tugas ibu mendidik. Dan kita sebagai anak, saudara, dilatih didik itu enak nggak, saudara? Nggak enak. Sakit. Diajar, ditegur enak nggak? Ada yang suka ditegur di sini? Nggak ada. Ditegur nggak enak. Tapi firman Tuhan katakan, hai anak-anak, dengarkan teguran orang tuamu.
Ya, kalau papamu tegur engkau, itu artinya papamu sayang sama saudara. Kalau mamamu didik engkau, artinya mamamu sayang sama saudara. Amin, saudara. Ditegur itu sakit, nggak enak. Ya, minggu ini saya baru mulai beli dumbbell. Ya, dumbbell. Ya, saya sedikit dipaksa. Saya puji Tuhan, saya ketemu coach baru, namanya Benny. Ya. Sedikit didorong, ayo. Setiap pagi dikasih menunya, jadwalnya. Saudara, push up. Baru 1 kali push up, nggak bisa naik saya, saudara. Saya bilang, Ben, cuma bisa 1 kali, sorry. Terus ini latihan leg, latihan ini kaki naik. Sampai di bawah nggak bisa naik saya. Itu saya, aduh sorry banget. Nggak bisa. Latihan dumbbell. Ini udah 5 kali, udah teler saya, udah nggak kuat. Gitu. Dan abis itu, saudara, abis latihan itu, ini tiap hari disuruh saya. Saya laporan. Aduh, tangan saya sakit semua, Ben. Ini tangan saya sakit. Terus ini kaki saya kalau jalan gemeteran, Ben. Saya bilang, kemarin sama Hana naik tangga di kantor Kementerian Agama, nggak bisa naik, saya gemeteran. Sakit sekali kaki saya di sini. Terus Benny telepon saya, aduh maaf. Oh nggak apa-apa. Terus ini sampai sekarang masih sakit kaki saya. Ya. Jadi saudara, dilatih, dididik itu memang sakit. Bilang ke kiri kanan, memang sakit. Memang sakit. Dia bilang lagi ke kiri kanan. Jadi please jangan baperan ya, bilang kiri kanan. Please jangan baperan kalau dididik. Ya. Oke. Gimana anak-anak? Sudah lebih nyaman dengar firman Tuhan ini? Ya. Jadi saudara, kita ini memang perlu dilatih. Otot saya ini otot kita ini perlu dilatih. Ya. Jadi bersyukurlah orang yang melatih saudara, itu berarti dia sayang sama saudara. Amin saudara. Papa mamamu mendidik engkau, mereka artinya mereka sayang sama saudara. Amin saudara. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, hormati papa mamamu. Selagi mamamu ada, dengar ini baik-baik. Selagi mamamu ada, sayangilah dia. Cintailah mamamu. Ya, hari ini hari yang paling tepat. Hari yang paling tepat. Katakan, I love you mom. Amin saudara. Saudara mau melakukan itu? Ini dulu untuk para ibu. Hai para ibu, renungkan ini baik-baik. Nilai apa yang akan saya wariskan kepada anak-anak saya? Calon ibu juga, perhatikan baik-baik. Para wanita single, saudara catat ini baik-baik. Kelak saya punya anak, nilai apa yang akan saya wariskan kepada anak-anak saya? Lalu para ibu, tindakan apa? Tindakan kasih apa yang bisa saya berikan kepada anak saya? Bagi anak, tindakan penghormatan apa yang akan saya lakukan kepada mama hari ini? Mungkin mamamu tidak ada di sini. Saudara bisa telepon. Call her and say, I love you mom. Happy Mother's Day. Amin saudara. Kalau dia ada di sini, saudara datangi dia. Dan katakan, I love you mom. Maafkan saya, selama ini sudah bikin mama sakit. Ya, enggak ya. Saudara, berdamailah sama mamamu. Ya, sayangi mamamu. Cium dia, peluk dia. Amin saudara. Hari yang spesial. Hari ibu pada hari ini. Saudara, dengar, ini terakhir saudara. Dengar baik-baik para anak. Mungkin ya saudara. Saudara sekarang sudah tumbuh dewasa. Saudara bisa lebih pintar dari mamamu. Mungkin kamu lebih hebat sekarang dari mamamu. Ya, mungkin kamu lebih jago dari mamamu. Mungkin hari ini kamu lebih berprestasi dari mamamu.
Tapi itu tidak berarti saudara lebih mulia dari mamamu. Amin saudara. Engkau tetap harus menghormati mamamu. Betapa apapun kekurangan dia, tetap saudara perlu menghormati mamamu. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Biarlah hari ini Tuhan, firman Tuhan tidak berlalu sia-sia. Tapi ini merubah perspektif kami, mengubah kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan, biar kasih Allah melawat kami semua di ruangan ini. Jika ada perselisihan atau konflik di antara keluarga pada pagi hari ini, aku berdoa, biar kasih Allah mendamaikan kami, terutama anak dengan orang tua. Bila ada luka masa lalu, mungkin masa kecil, tidak diperhatikan, diabaikan, dibedakan dengan kakak adik yang lain. Tapi biar pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepada para ibu aku berdoa. Kami bersyukur untuk para ibu yang luar biasa ini, yang telah mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberikan reward, upah yang kekal kepada para ibu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord. Yes, bersama keluarga kita akan melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman, bersyukur untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga para mama, para ibu. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk mendidik anak-anak. Dan juga Tuhan menolong kami anak-anak untuk menghormati orang tua kami. Dan biar hari ini terjadi pemulihan antara kami semua dengan para mama, dengan orang tua kami masing-masing. Ada kasih Kristus yang mengikat kami menjadi satu, untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Allah Putra Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Amin. Amin.